Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 536 Tebakan Liche Haoren. Malam ini, Feng Yu pergi ke bioskop. Dan Fu Mengying pergi ke teman untuk bermain. Adapun teman pria dan wanita. Untuk saat ini, pada pukul 7 malam, Li Zemin makan malam bersama teman-temannya dan kembali ke rumah. Li Chaoren sedang duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan putra tertua Li Zeju. Dia melihat Li Zezen kembali dan melambai padanya untuk datang. Kacang tua kecoa besar. Li Zezen memiliki beberapa keraguan, kali ini keduanya harus di ruang belajar, bahkan di ruang tamu, juga harus menonton TV ini khusus menungguku. Zwei, duduk. Stasiun TV satelit terjual, bagaimana grup Yingke Anda? Li Chaoren bertanya. Baiklah, saya mencari seseorang untuk mengumpulkan uang. Itu tidak baik. Saya akan pergi ke pinjaman bank. Pinjaman adalah pilihan terakhir Li Zezen. Karena begitu pinjaman dilakukan, keinginannya untuk go public secara backdoor akan sulit tercapai. Tanpa terdaftar, perusahaannya tidak akan memiliki perkembangan modal lanjutan dan tidak akan memenuhi harapannya. Bagaimana dia membuktikan seperti ayahnya bahwa dia benar? Mencari seseorang untuk mengumpulkan uang, siapa yang kamu cari? Li Chaoren bertanya dengan rasa ingin tahu. Fu Guang, ada juga bos besar di daratan. Kacang tua, Fu Guang adalah anak kedua dari keluarga Fu Rong. Sepertinya dia mengurus industri di daratan. Dia telah menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Li Zeju menjelaskan di sebelahnya. Li Chaoren orang terkaya dari generasi tua Xiangjiang, secara alami tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengenalnya, dia telah mendengar nama itu. Tapi untuk generasi muda, bagaimana Li Chaoren bisa mengingat nama mereka? Itu anak, dia sangat baik. Kamu berteman dengannya. Li Chaoren mengangguk dan Li Zeju menjelaskan ini, dia tahu siapa itu. Bukan rahasia untuk membayar investasi besar di daratan. Banyak bos besar di Xiangjiang telah berinvestasi di daratan, tetapi seperti yang telah dilakukan begitu banyak dan sangat sukses, tidak ada yang kedua. Fu Rongqi berani menyerahkan industri itu kepada seorang pria muda untuk diurus, bukan putra tertua. Bahkan jika itu bukan putranya sendiri, Li Chaoren sangat dikagumi. Ini adalah keluarga lama Xiangjiang yang membayar keluarga dan menumbuhkan generasi berikutnya. Benar saja, ada yang unik. Jika tidak, 4 saudara laki-laki Fu Rong saat ini tidak akan dapat mencari nafkah dan karir mereka masing-masing akan berkembang dengan baik. Saya adalah seorang teman beberapa tahun sebelum Guangzheng, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Industri di daratan membayar untuk itu. Ini bukan untuk keluarga. Li Zezen menatapnya. Setelah melihat orang-orang membayar rumah mereka dan memberikan dana Fu Guangzheng, tidak peduli berapa banyak penghasilan mereka setelah membayar, mereka membayar sendiri. Dan saya, stasiun TV satelit ini telah menginvestasikan saya 400 juta dolar. Saya tidak berpikir itu diperoleh di tengah. Pada akhirnya, saya menjual 950 juta dolar. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, keuntungannya hanya sedikit di atas 5 kali lipat. Bisakah ini membuktikan kemampuan saya? Hasil dari itu, uang adalah investasi Anda. Beri saya 1 poin, jika tidak perusahaan saya perlu menemukan seseorang untuk dibiayai. Perusahaan saya tidak terbuka untuk pikiran, tetapi setelah penyelidikan terperinci, mengapa Anda tidak bisa mempercayai saya? Bahkan jika uang dari stasiun TV adalah investasi, dapatkah saya menghasilkan lebih banyak uang daripada yang saya bisa? Selama ada 1 juta dolar lagi, dana saya akan sangat mencukupi. 100 juta dolar, tidak bisakah keluarga mendapatkannya? Siapa yang kamu bicarakan di daratan? Li Chaoren tidak menjemput putranya. Terus bertanya. Bos besar di daratan adalah Feng Yu, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia juga mitra Fu Guang di daratan. Kekayaan bersihnya, secara konservatif diperkirakan lebih dari 3 kali lipat Fu Guangzheng, yaitu, setidaknya 3 miliar. Aset dolar Hong Kong hanya akan semakin banyak. Li Zezen ingin membuktikan bahwa dia telah berteman.
Apakah orang-orang yang memiliki keterampilan dan tidak mengandalkan hubungan ayahnya adalah teman baik yang telah dia serahkan? Apakah dia? Li Chaoren sedikit bergerak. Kacang tua, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Li Zezhen sedikit terkejut. Kacang tua bahkan tahu Feng Yu. Baru saja mendengar itu, saya katakan sedikit Anda tahu statusnya di daratan. Dia diwawancarai secara pribadi oleh Deng Daren dan Zuti. Siapa? Deng Daren dan Zuti. Li Zezhen terkejut. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang pergelangan tangan Zuti. Nama Deng Daren pun semakin lantang. Di mata orang Xiangjiang, Deng Daren adalah eksistensi yang lebih kuat daripada ratu dan perdana menteri. Ini juga merupakan pemimpin sejati Cina. Bagaimana dia bertemu Feng Yu? Dalam pandangannya, sudah cukup menakjubkan untuk memiliki pergelangan tangan Feng Ti untuk bertemu dengan Feng Yu. Seperti status ayahnya, dimungkinkan untuk diwawancarai oleh Ratu Inggris, Feng Yu He de Henning, dia baru berusia 20 tahun. Ayah saya selalu berhubungan dengan daratan dan merupakan salah satu pemimpin yang mendukung dan mendukung kembalinya Xiangjiang. Jika ayah berkata demikian itu pasti benar. Jadi status Feng Yu jelas tidak sederhana. Sudahkah Anda menanyakan tentang latar belakangnya? Li Chaoren bertanya. Saya berbicara dengan Fu Guangzheng. Fu Guangzheng mengatakan bahwa Feng Yu memulai dari awal. Modal awal-awal hanya puluhan ribu. Tampaknya dia mendapatkan beberapa obligasi dan kemudian mulai berdagang dengan bekas Uni Soviet. Kebangkitan nyata dari Feng Yu tampaknya berada di perang Teluk Daya Ungkit Tinggi untuk melubangi minyak mentah. Li Zezhen menjelaskan. Ketika dia berada di perang Teluk, dia mengosongkan minyak mentah. Li Zeju tidak bisa mempercayainya. Ketika harga minyak turun, dia dikejutkan oleh pemandangan tempat itu. Bagaimana mungkin Feng Yu berani melakukan yang sebaliknya? Berita ini, Fu Guang membuat peti dengan saya untuk memastikan bahwa itu benar. Saya mendengar bahwa Feng Yu berinvestasi secara finansial, bahkan membayar bos keluarga Fu Rongqi juga mengagumi, Fu Rongqi juga makan malam dengannya. Dia mengikuti Fu Guang disebutkan beberapa kali, dan setiap kali benar dikatakan bahwa Feng Yu memiliki hubungan yang mendalam dengan bekas Uni Soviet dan telah melakukan perdagangan dengan Rusia. Li Chaoren mengangguk. Anda mengatakan bahwa asetnya memiliki lebih dari 3 miliar dolar Hong Kong. Saya tidak membayarnya, tetapi Fu Guangzheng mengatakan bahwa dia adalah pemegang saham di daratan. Saham Feng Yu beberapa kali lipat dari dia. Saya 3 kali perkiraan konservatif. Li Chaoren menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir lebih dari itu. Apakah Anda ingat bahwa dalam 2 tahun terakhir, saya mendengar pesan bahwa semua orang mengira itu palsu, dan Fu Rongqi menyapa seorang pemuda di pintu masuk hotel Semenanjung. Li Zezhen memandang ayahnya dengan tidak percaya. Kamu mengatakan bahwa Fu Rongqi secara pribadi menyapa Feng Yu. Siapa Fu Rongqi? Pucuk pimpinan keluarga, Xiangjiang menempati urutan teratas yang terkaya. Sangat tergantung pada kekuatan keluarga, membayar rumah mungkin masih di atas keluarga Li mereka. Fu Rongqi benar-benar menyapa Feng Yu di pintu. Berita ini, saya pikir sebagian besar benar. Dalam 2 tahun terakhir, Fu Rongqi memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar, dan asetnya benar-benar lebih dari 15 miliar dolar Hong Kong, hanya lebih banyak. Bahkan dalam 2 tahun sebelumnya, aset Fu Rongqi juga setidaknya 7,8 miliar dolar Hong Kong. Menurut Anda, berapa banyak aset yang harus dimiliki Feng Yu setidaknya untuk membiarkan Fu Rongqi berdiri di depan pintu? Saat pembayaran pertama Rongqi bertemu Feng Yu, ada juga permintaan maaf. Pada saat itu, aset Feng Yu jauh lebih sedikit daripada Fu Rongqi. Tapi sekarang aset Feng Yu telah melampaui Fu Rongqi, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Li Zezhen dan Li Zeju saling memandang dan tak satu pun dari mereka dapat menerima kenyataan ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun masih merupakan tempat terbelakang secara ekonomi di daratan. Bagaimana bisa begitu mempesona? Menurut kacang tua, aset saat ini Feng Yu tidak setidaknya 6 miliar dolar Hong Kong atau lebih, atau bahkan lebih. Li Chaoren menepuk pundak Li Zezhen.
Jika Anda dapat memberitahu mereka untuk berinvestasi di perusahaan Anda, tidak peduli berapa banyak investasi, maka berapa banyak uang yang tidak dimiliki perusahaan Anda di masa depan, kacang lama diberikan kepada Anda. Bab 537 hanya untuk seorang teman berbohong lebih sedikit tentang bermain golf bersama. Tidak akan. Ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa terakhir kali kamu berbicara dengan Lier masih menyenangkan? Fu Guang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan bermain golf. Nima, yang sudah bersama selama 2 generasi tidak pernah bermain golf. Daratan sekarang hanya memiliki lapangan golf di Nanyu, dan juga merupakan bos besar Xiangjiang. Feng Yu bahkan tidak menginjak rumput lapangan golf sekalipun. Apa itu olahraga bangsawan berdarah? Latihan aerobik pertama di dunia adalah berenang dengan baik. Hahaha, aku lupa tidak ada golf di sisimu, maukah kamu bermain bowling? Atau biliar, snooker? Keduanya tidak terlalu bagus, tetapi mereka bisa bermain. Mengapa tidak ada bola 8 Cina? 9 gol juga bagus, dan ada keajaiban. Kalau begitu bowling, Anda bisa bermain dengan 3 orang. Saya menelepon untuk memesan tempat dan saya akan memberitahu Anda alamatnya. Lier Sao tidak berniat untuk berinvestasi di daratan, jadi Fu Guang tidak khawatir, Feng Yu akan lebih dekat dengan Lier dan kurang, sehingga mengasingkannya dan mengasingkannya. Li Jia mencoba berinvestasi di daratan, tetapi skalanya tidak besar. Dia membantu keduanya untuk berteman, dan dia akan mendapatkan lebih banyak pertemanan. Jika dia menghitung, dia tidak akan pernah kehilangan uang. Terkunci. Mata besar Feng Yu, bola pertama ternyata semuanya. Sepertinya saya telah bermain beberapa kali dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah memiliki keberuntungan seperti itu. Li Zezhen menepuk tamparan itu. Feng Laodi hanyalah level profesional, hanya peningkatan diri. Saya tahu bahwa saya akan merekomendasikan bermain snooker. Sepertinya saya akan kalah sangat parah hari ini. Kali ini, nama kedua orang itu tidak lagi begitu berkarat. Hanya saja bahasa Mandarin Li Zi jauh lebih buruk daripada membayar lampu ke daratan. Orang tua itu berteriak dan Feng Yu selalu merasa seperti sedang berbicara tentang tangga. Hahaha, keberuntungan, keberuntungan. Level saudaraku, saudara Fu telah membual lebih dari sekali. Saya tidak tahu apakah Feng Yu bermain terlalu baik atau Li Zezhen bermain terlalu buruk. Game pertama justru membuat Feng Yu menang. Skornya tidak rendah. Setelah bermain sebentar, 3 orang duduk untuk minum air dan keringat. Guang Zeng, Feng Lao di obrolan terakhir. Anda berdua mengatakan bahwa Anda ingin berinvestasi di grup Yingke saya, ini tidak sopan. Li Ziyan bertanya sambil tersenyum. Fu Guang tidak berbicara, telah memperhatikan Feng Yu. Bagaimanapun, jika Feng Yu adalah pemegang saham, dia akan membeli saham, dan Feng Yu tidak akan membeli saham. Dia hanya memikirkannya. Kenapa, janji apa ini? Saya tidak tahu, berapa banyak yang bisa saya investasikan, dan berapa banyak saham. Mata Feng Yu berbinar. 10 juta dolar AS memberi Anda 5% saham. Li Zezhen berkata dengan jari. Feng Yu belum berbicara. Fu Guangzheng berkata lebih dulu. Tidak, bagaimana saya ingat bahwa modal perusahaan Anda tidak begitu tinggi. Tampaknya kurang dari 1 miliar dolar. Bahkan jika itu adalah teman, itu tidak bisa membuatku kehilangan begitu banyak. Dia bukan Feng Yu. Saya tidak peduli dengan setiap investasi, saya hanya mengejar kecepatan. Jika dia bisa memperjuangkannya, dia harus memperjuangkannya. Feng Yuyi mendengar bahwa Fu Guangzheng berkata bahwa alisnya juga berkerut. Bahkan jika dia tidak memiliki cukup saham, dia akan memiliki premi hampir 100%. Investasi itu harus diperhatikan. Li Zezhen menepuk punggung Fu Guangzheng. Guangzheng, jangan khawatir tentang itu. Apakah Anda tahu bahwa untuk waktu yang lama, saya seperti teman yang akan menjadi teman? Nilai pasar sementara perusahaan hanya sekitar 1 miliar dolar AS, saya jangan katakan teknologi. Berapa nilainya? Kacang tua saya telah berjanji bahwa itu akan memberi saya dana 80 juta dolar AS, jadi Anda berdua menginvestasikan 10 juta dolar AS, terhitung 5% dari saham. Saya sama sekali tidak mengambil keuntungan darimu.
Fu Guang memandang Li Zezhen dengan sangat aneh. Li Chaoren telah menginvestasikan 80 juta dolar padamu. Apakah Anda ingin mengizinkan kami membeli saham? Jika Anda benar-benar 2 juta dolar, maka Anda akan berbicara langsung dengan kacang lama Anda. 80 juta diberikan kepada Anda, masih 2 juta. Itu tidak baik, Anda dapat menemukan Anda besar, apakah dia akan selalu memberi Anda uang ini? Feng Yu tersenyum acuh tak acuh. Jika itu masalahnya. Itu 10 juta dolar kan, saya akan menelepon Anda besok, mari tanda tangani kontraknya. Li Chaoren terus berinvestasi di Li Zemin, dan perusahaan itu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk gagal. Setelah bisnis keluarga Li Chao menjadi lebih besar, investasinya tidak akan pernah hilang. Saya mendengar bahwa Ratu Inggris masih ingin menyegel Duke untuk Li Chaoren, tetapi ditolak oleh Li Chaoren karena dia tidak akan bergabung dengan kewarganegaraan Inggris. Namun, hadiah Ratu sudah cukup untuk membuktikan bahwa meskipun Li Chaoren ada di Inggris, dia juga orang yang sangat kaya. Mantan Li Chaoren selalu menjadi orang terkaya di Xiangjiang, dan dia telah menjadi orang terkaya di Asia untuk waktu yang lama, dan dia adalah tahta 10 besar di dunia. Dapat dikatakan bahwa ibu kota telah mencapai tingkat Li Chaoren. Jika Anda terlalu besar, Anda tidak bisa mengatakannya, tetapi di Xiangjiang, Li Chaoren dapat membuat harga saham perusahaan Li Zezhen melonjak. Fu Guangzheng melihat Feng Yu setuju, dan segera berkata kepada Li Zezhen, saya juga akan pergi ke perusahaan Anda untuk menandatangani kontrak besok untuk memastikan bahwa dana akan tiba pada hari yang sama. Li Zeyan tersenyum dan bertanya, Anda tidak bertanya apa yang dilakukan perusahaan saya, lihat rencana pengembangan atau sesuatu. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak membutuhkan banyak hal di antara kami. Anda bertanya kepada saudara Fu, setiap kali kami bekerja sama itu hanya beberapa kata. Fu Guangzheng juga berkata sambil tersenyum. Yaitu, saya masih khawatir bahwa Anda memiliki investasi yang baik dan tidak menelepon saya. Tetapi kemudian, dengan investasi Anda, saya tidak dapat kehilangan uang pada satu waktu. Bahkan jika itu kadang-kadang kalah 2 kali, itu tidak masalah. Saya dapat memiliki kekayaan bersih hari ini, dan saya selalu bekerja dengan Anda. Jika Anda memiliki seseorang untuk membantu mengelola perusahaan, saya bisa sangat bebas. Bahkan, di perusahaan Anda yang paling khawatir. Feng Yu juga memuji Fu Guangzheng. Kalimat ini benar, tidak Fu Guangzheng, bisnis Feng Yu tidak akan begitu besar, hanya saluran penjualan luar negeri itu, Feng Yu akan berkembang untuk berapa lama. Belum lagi pemilihan lokasi, negosiasi lokal, dan berbagai kebijakan. Tanpa membayar lampu, Feng Yu kelelahan. Alangkah baiknya sekarang, meskipun saya harus membayar beberapa saham setiap saat, tetapi banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan, inilah kehidupan yang dia inginkan. Kalian berdua, jangan saling mengejek. Istirahat yang baik, aku hanya tidak bermain dengan baik, ayo kembali ke 2 putaran. Kedua pria itu setuju, dan bahwa dia pasti akan berinvestasi padanya, dia sedang dalam mood. Alam juga hebat. Ayolah, aku belum bermain bagus. Fu Guangzheng segera bertarung. Setelah bermain bola, semua orang makan bersama di malam hari. Ketika Feng Yu naik bus dan pulang, Fu Guangzheng menelepon lagi. Feng Laodi, apakah kamu begitu optimis tentang grup Yingke Li Zezhen? Saya tidak melihat apa itu, saya telah berjanji untuk berinvestasi. Kalau begitu kamu tidak takut kalah. Tidak ada ganti rugi atas kerugiannya. Yang terpenting aku kalah dengan Li Er. Aku sudah menjadi teman. Fu Guangzheng. Anda menginvestasikan 10 juta dolar AS hanya untuk berteman dengan Li Er Kiao. Bukankah perusahaan yang optimis tentang Li Er Kiao dapat menghasilkan uang? Saya rumput, lalu dengan apa saya bergaul, kita berteman. Namun, investasi ini tidak boleh hilang. Li Chaoren juga menambahkan dana ke Li Er Kiao. Jangan kehilangan uang, jika tidak, merek generasi muda dari investasi generasi muda Xiangjiang akan malu dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana Anda bisa menyombongkannya dengan kekayaan lain di masa depan? Bab 538 Konsep supermarket. Keesokan harinya, penandatanganan kontrak dan prosedur lainnya berjalan lancar.
Seperti yang dia lakukan dengan Guang Zheng, dia meminta pengacara untuk melihat kontrak lalu menandatangani, membayar, dan menunggu buku ekuitas dikirim ke tangannya. Bahkan keduanya sangat diam-diam, tidak memegang posisi apapun di grup Yingke Li Zemin, dan sama sekali tidak khawatir bahwa Li Zemin akan menipu mereka. Li Zezhen juga sangat tersentuh dengan penampilan keduanya. Mungkin ada kepercayaan pada mereka, yakin bahwa Li Zezhen tidak akan membohongi mereka atau bahkan berani membohongi mereka. Bagaimanapun, dia benar-benar menipu Fu Guangzheng, dan membanting merek keluarga Li dan berkata bahwa tidak mudah untuk membayarnya, belum lagi Feng Yu, orang terkaya. Tapi ini bukan semacam kepercayaan tanpa pamrih, perasaan ini sangat bagus, sangat bagus. Guangzheng, Feng Laodi, makan bersama di siang hari. Setelah menandatangani kontrak, Li Zemin tersenyum dan mengirim undangan. Hari ini, investasi Fu Guangzheng dan Feng Yu tidak hanya tiba, tetapi bahkan Lao Dou juga memberinya uang di muka dan diakui oleh Lao Dou, yang juga membuatnya sangat bahagia. Anak-anak dari keluarga besar ini mungkin khawatir tentang makanan dan pakaian, dan uangnya tidak cukup, tetapi tekanannya juga sangat besar. Sejak dia menjual saham TV satelit, ada surat kabar yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Superman kecil. Nama Little Superman adalah suatu kehormatan dan tekanan. Dia bisa membayangkan apa yang akan ditulis koran-koran ini begitu dia melakukan kesalahan. Pengaruh media terkadang mempengaruhi penilaian orang. Dia tidak meminta perusahaan yang dapat mengambil alih ayahnya, tetapi dia berharap untuk mendapatkan dukungan dari ayahnya dan berinvestasi dalam karirnya sehingga dia dapat membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan gelar Little Superman. Feng Yu dan keduanya tidak ada hubungannya, hanya berjanji untuk turun dan makan malam bersama, hanya untuk mengobrol. Setelah membayar investasi, Fu Guangzheng berpikir untuk bertanya tentang bagaimana rencana pengembangan Yingke Group di masa depan akan menghasilkan uang dan berapa lama akan melihat keuntungan. Bagaimanapun, dia berinvestasi di perusahaan Feng Yu. Pada dasarnya, Anda dapat melihat keuntungan dalam 1 tahun atau lebih, dan Anda dapat memulihkan investasi Anda dalam waktu 2 tahun, terkadang bahkan lebih cepat. Guangzheng, Feng Laodi, ayo, untuk tujuan kita bersama, bersorak. Feng Yu dan Fu Guangzheng tersenyum dan bersulang. Cheer. Feng Laodi, Guangzheng. Kapan kamu akan kembali ke daratan? Aku ingin pergi menemuimu. Li Zezhen berkata setelah meletakkan cangkirnya. Kenapa, menurutmu investasi di daratan? Itu idemu sendiri, atau ide Paman Li? Tanya Fu Guangzheng. Pikiran siapa ini sangat berbeda. Jika Li Zemin ingin berinvestasi di daratan, maka itu adalah solusi yang baik. Lebih baik bertukar sedikit bagian dengan Li Zezhen. Tetapi jika Li Chaoren ingin berinvestasi di daratan, maka dia tidak akan dapat membantu, dan hanya dapat menemukan Feng Yu untuk dipecahkan. Dia berada di rumah dan ditempatkan di depan Li Chaoren. Tidak ada perbandingan. Itu ide saya sendiri. Saya tidak punya pekerjaan di Changxi, Hehuang, dan perusahaan lain sekarang, kata Li Zezhen lemah. Selamat, saudaraku, kamu akan memiliki lompatan besar di masa depan. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Selamat, bagaimana cara mengetahuinya? Li Zezhen bertanya dengan cemberut. Jika Anda tidak bekerja untuk perusahaan-perusahaan itu berarti dia harus melepaskan hak kepemilikan saham perusahaan-perusahaan itu. Apakah ada sesuatu yang layak untuk ucapan selamat? Tentu saja saya ucapkan selamat kepada saudara saya dapat mengembangkan karir saya sesuai dengan ide saya sendiri, dan saya tidak akan lagi terikat dengan itu. Feng Yu mengangkat cangkirnya untuk merayakannya. Hahaha, kamu benar, ini memang layak untuk diberi selamat. Aku selalu sangat iri pada Guangzheng. Tapi sekarang aku bisa. Li Ziyi tertawa senang. Di Xiangjiang, kecuali putra tertua benar-benar tidak dapat membantu tembok, keluarga umum mewarisi hak industri utama. Mereka berada di tangan putra sulung. Anda bertanya bagaimana jika tidak ada anak laki-laki di keluarga ini? Bahkan jika lelaki tua itu sudah berusia 60 atau 70 tahun, ia harus menemukan seorang gadis muda dan memiliki seorang putra untuk mewarisi bisnis keluarga. Hak-hak laki-laki yang diyakini orang Xiangjiang bahkan lebih buruk dari daratan.
Meski Li Zezhen sangat enggan mengakuinya, kemampuan Li Zejun memang luar biasa. Jika tidak, kacang tua tidak akan ditempatkan pada posisi yang begitu penting, dan pemegang saham perusahaan lainnya tidak memiliki keluhan. Daxi telah begitu luar biasa, yang berarti bahwa ia pada dasarnya kehilangan hak warisan dari industri utama kacang tua. Mungkin kacang tua akan memberinya bagian dari saham di masa depan, tetapi itulah premis bahwa Daxi benar-benar dapat mengendalikan perusahaan. Sebagai kompensasinya, diperkirakan akan diberikan beberapa investasi kacang tua yang tersebar, dan ini bukan jumlah yang sedikit. Yang penting kacang tua itu tidak lagi menahan karirnya. Dia tidak akan memintanya untuk mengikuti pengaturan kacang tua di setiap langkah, dan dia bisa mewujudkan idenya sendiri, yang membuatnya paling bahagia. Investasi di daratan, maka Anda harus meminta pendapat Feng Laodi. Sejujurnya, saya telah berinvestasi di beberapa perusahaan kecil di daratan, tetapi perkembangannya sangat umum. Dan investasi Feng Laodi di industri, masing-masing dapat menghasilkan banyak uang. Untung. Fu Guangzheng memuji. Dia sudah tahu bahwa Feng Yu ingin berteman dengan Li Zemin, dan kesempatan pertunjukan ini secara alami diberikan kepada Feng Yu. Feng Yu menyentuh hidungnya. Sebenarnya, saya sudah punya ide, tetapi saya belum pernah melakukan sesuatu yang spesifik. Fu Guangzheng dan Li Zezhen saling memandang. Keduanya mengungkapkan kegembiraan ini di mata mereka. Mereka hampir bersamaan bertanya, "Pemikiran apa?" Supermarket. Keduanya bukan orang asing. Li Jiahe dan Fu Jia memiliki bisnis supermarket, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Mengapa kita tidak membuka jaringan supermarket di daratan? Feng Yu sudah lama memiliki ide untuk membuka supermarket, tetapi supermarket, dia benar-benar tidak terbiasa dengan garis ini. Baru saja mendengar bahwa di kehidupan sebelumnya, supermarket panas penjualan harian bisa melebihi 10 juta. 2 poin terpenting dari supermarket, sumber barang dan pemilihan lokasi, di mana Feng Yu dapat memecahkan masalah, tetapi pemilihan lokasi masih diserahkan kepada orang yang lebih profesional untuk melakukannya. Baik Fujia dan Li memiliki bisnis supermarket, dan mereka menghasilkan uang. Harus ada talenta di bidang ini. Bahkan dalam pengelolaan supermarket pun bisa diserahkan kepada mereka. Feng Yu adalah pemegang saham yang menganggur. Namun saat ini supermarket sudah ada di daratan, belum lagi supermarket provinsi yang ukurannya tidak terlalu besar. Industri supermarket dunia berada di peringkat keempat, dan China Hualian, grup supermarket terbesar di China, membuka bisnisnya 2 tahun lalu. Namun, saat ini, supermarket Century Hualian hanya terkonsentrasi di ibu kota Magis, dan bahkan belum memasuki wilayah Jiangsu dan Zhejiang. Ibu kotanya memiliki supermarket, tetapi tidak besar, dan pasarnya masih sangat besar. Arti Feng Yu adalah bahwa satu kali di tempat investasi besar tata letak nasional, rantai merek untuk membuatnya untuk meletakkan supermarketnya dalam satu gerakan posisi pertama di Cina. Kuota investasi setiap supermarket besar harus lebih dari 100 juta yuan, tetapi harus dapat meminjam, jadi bahkan jika dimulai dengan 10 pada awalnya, total investasi 500 juta tidak dapat digunakan. Barang-barang di supermarket dapat diisi penuh selama 1 atau 2 bulan, dan penggunaan bagian dana ini paling sedikit. Fu Guangzheng dan Li Zezhen saling memandang dan membuka supermarket. Ya, ada begitu banyak orang di daratan. Saya memilih lokasi yang bagus untuk membuka supermarket, belum lagi pendapatan harian, tetapi saya pasti dapat menghasilkan uang dan bahkan menghasilkan banyak uang. Orang yang akrab dengan bisnis supermarket, keduanya memilikinya, dan mereka dapat meminjam dari dalam. Feng Laodi, mari kita bicara secara detail. Li Zezhen berkata dengan penuh semangat. Bab 539 Kerjasama Multipartai Supermarket. Setelah reformasi dan pembukaan, hanya muncul di Cina, tetapi pada waktu itu disebut pusat perbelanjaan yang dipilih sendiri. Yang pertama ada di Nanyu Buddha Gelombang Mountain, dan namanya disebut Friendship Store. Hei, karena waktu itu Nanyu adalah salah satu daerah yang paling awal mencoba ekonomi pasar, yaitu selain makanan dan minyak goreng atau persediaan terbatas dapat dibeli tanpa uang. Tentu harganya akan lebih mahal daripada memiliki tiket. Saat itu, supermarket masih sangat sederhana. Rak untuk barang tidak digunakan di Cina.
Belum lagi perlengkapan supermarket seperti mesin kasir dan troli yang semuanya harus didatangkan dari luar negeri. Untungnya, Gunung Buddha Gelombang sangat dekat dengan Xiangjiang ini diimpor dari Xiangjiang. Kemudian, saya mengambil sampel dan meminta pabrik kecil di China. Jika tidak, biaya peralatan ini akan lebih dari 3 kali lipat. Tapi sekarang ada banyak supermarket dan itu tidak disebut pusat perbelanjaan yang dipilih sendiri. Ini disebut supermarket. Karena reformasi harga sudah dimulai di dalam negeri, maka sejak beberapa tahun lalu, sistem jual beli produk pertanian telah dihapuskan. Pada dasarnya, di kota kupon makanan setiap rumah tangga memiliki kelebihan. Pada bulan Mei tahun ini, kupon makanan secara resmi ditarik dari panggung sejarah Tiongkok dan juga mengakhiri sistem dua suara selama bertahun-tahun di negara itu, dan itu adalah sistem yang membutuhkan uang untuk membeli tiket. Ini juga merupakan era ekonomi terencana, secara resmi di masa lalu akses penuh China ke era ekonomi pasar. Pada saat ini juga merupakan waktu terbaik untuk membuka supermarket di Cina daratan. Meski sudah banyak supermarket yang dibuka sebelumnya, skalanya tidak besar, bahkan belum ada rantai yang terbentuk. Dan jenis operasi supermarket ini, sebagian besar berbasis makanan, sejumlah kecil produk kimia harian lainnya. Jauh dari supermarket besar di kehidupan sebelumnya, rangkaian produknya lengkap. Hanya karena Fujia dan Lijia bisa mendapatkan banyak produk kimia harian impor, Feng Yu merasa supermarket bisa menonjol dan menempati pasar. Fu saudara, mari kita bekerja sama dengan supermarket ini. Anda tidak perlu mengatakan uang apa yang Anda butuhkan. Ini bukan masalah bagi kami. Saya bahkan dapat menemukan hubungan dan biarkan kami mendapatkan pinjaman berbunga rendah. Feng Yu berpikir bahwa lebih baik membuat pembagian kerja lebih jelas. Fu Guangzheng dan Li Zezhen saling memandang. Baik Fujia dan Li memiliki bisnis supermarket, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak ada hubungannya dengan keduanya. Bisnis supermarket Li juga berada di bawah kendali Li Zeju. Bisnis supermarket Fujia adalah Fu Rongbing, dan tidak ada hubungannya dengan membayar Guangzheng. Tentu saja, keduanya juga dapat membantu mencocokkan garis. Pada saat yang sama, berpartisipasi dalam satu bagian. Tetapi di supermarket di daratan, jelas bahwa Feng Yu adalah yang paling penting. Fu Guangzheng sangat akrab dengan arah investasi yang diusulkan oleh Feng Yu dan Feng Yu. Feng Yu pasti akan menempati sebagian besar dan menghasilkan dana paling banyak. Selain itu, Feng Yu juga memiliki saluran pembelian makanan dan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan perdagangan internasional Taihua miliknya memiliki ratusan perusahaan koperasi. Dapat menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Yang lain selalu percaya bahwa pemikiran Feng Yu, meskipun dia tidak mengerti, seringkali terbukti membawa manfaat ekonomi yang besar. Biarkan Feng Yu membayar lebih, risikonya akan lebih rendah. Pada kenyataannya, dia benar-benar ingin dia membayar lebih, dia tidak bisa mendapatkannya. Li Zezhen teringat akan apa yang dikatakan ayahnya. Feng Yu pernah dilihat oleh Deng Daren. Orang ini memiliki energi yang besar di daratan dan dapat berteman dengan Feng Yu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia juga percaya bahwa selama dia mengusulkan untuk membuka supermarket dengan Feng Yu, ayahnya pasti akan mendukung, akan meminjamkannya sejumlah besar uang, akan memberikan saluran pembelian itu kepadanya, dan bahkan meminjamkannya beberapa bakat dalam manajemen supermarket. Bantu dia berjuang untuk lebih banyak saham. 5 kebijakan, dana, pemilihan lokasi, saluran, dan manajemen adalah yang paling penting. Apa kebijakannya? Kami adalah perusahaan patungan. Feng Laodi juga mencari hubungan di atas. Tidak masalah untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Fu Guang mencari Feng Yu. Tidak masalah, saya bertanggung jawab untuk ini. Kebijakan apa yang diperlukan, kata Anda, saya akan menyelesaikannya. Feng Yu mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa kebijakan khusus, tetapi ingin datang ke Lu Shao seharusnya bisa melakukan hampir paman Lu Shao, tetapi sudah ketika anggota Dewan Negara diangkat, dia akan segera diangkat sebagai Direktur Komisi Perencanaan. Atau bisa juga cari pemerintah daerah lewat pengedar, kurang bagus, lalu uang yang paling kurang Feng Yu adalah uang. Dalam hal dana, kami bertiga agak merepotkan. Saya pikir itu harus dibagi menjadi 6 bagian.
Kami bertiga, saya harus menarik 3 paman saya, dan Li Erkiao juga lebih baik di rumah. Sisanya dapat digunakan hadiahi para manajer itu. Fu Guangzheng melanjutkan. Apakah itu setara? Li Zezhen bertanya. Feng Yuyi mengangkat alisnya dan menyamai apa yang Anda maksud. Saya hanya menyumbang 1/6. Fu Guang mengayunkan tangannya. Ada energi terbesar di daratan, dan bahu saluran pembelian daratan. Idenya adalah dia mengusulkannya. Lebih baik membiarkan dia mengeluarkan dana paling banyak, yang merupakan bagian besar. Hei, saya akan membayar lebih dari pekerjaan saudara saya ini banyak kebenarannya. Berapa biayanya, seberapa besar grup supermarket ini, dan bagaimana nama supermarket itu diperbaiki, tanya Li Zezhen. Penting untuk menyebutkan nama supermarket saja. Mengapa Feng Yu dan Li Xiqiang berdiskusi, minta perusahaan logistiknya untuk menelepon Feng Yu Logistics. Mengapa produk baru Feng Yu harus menggunakan angin dan hujan, merek Aihua bahkan jika perusahaan baru didirikan, tetapi juga disebut Feng Ye Electronics, Aihua Electronics atau sesuatu. Ini adalah manajemen merek, dipimpin merek, dapat menghubungkan, mendorong, dan menggabungkan sumber daya dan modal lain untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang lebih banyak dan lebih besar. Sederhananya, ini untuk memperluas kesadaran merek, meningkatkan nilai merek, dan membiarkan Feng Yu menghasilkan lebih banyak uang melalui merek-merek ini. Misalnya, jika Anda membeli mobil teknologi yang sama, kualitas yang sama, tetapi harga Porsche beberapa kali lipat dari Honda. Penciptaan merek itu sederhana, tetapi manajemen merek tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Supermarket ini, mereka yakin akan sangat menguntungkan dan akan sangat berpengaruh, sehingga hak kepenulisan mau tidak mau sangat penting dan nilainya sangat tinggi. Jika memungkinkan, Fu Guangzheng tentu ingin menggunakan merek supermarket Sanbo Hong Kong Hui miliknya. Li Zezhen tentu ingin menggunakan merek distrik, tetapi mereka sekarang mengawasi Feng Yu. Karena ide itu diusulkan oleh Feng Yu, maka dalam keadaan normal tidak ada yang akan melepaskan hak penamaan supermarket. Feng Yu juga berpikir bahwa supermarket ini mengembangkan mereknya sendiri, tetapi dengan merek lamanya sendiri tentu saja tidak. Dalam kata-kata Zhang Ruiqiang, supermarket angin dan hujan tidak beruntung untuk mendengarkan namanya. Aihua Supermarket Aihua mengkhususkan diri dalam produk elektronik dan tidak cocok. Taihua adalah satu-satunya merek yang cocok untuk Feng Yu. Selain alasan Taihua Trading Company, ada juga hubungan Taihua Agricultural Products Co. Ltd. Di supermarket ini, selalu perlu menggunakan produk pertanian dan sampingan. Dan Taihua juga menempati karakter Cina, serta arti Cina. Poin ini lebih diakui oleh orang Cina. Saya pikir supermarket lebih tepat menyebut Taihua Supermarket. Saya bisa menghasilkan 1 sen. Skalanya kecil. Setidaknya 20 di antaranya akan dibuka sekaligus, semuanya di ibu kota provinsi. Saya bisa beroperasi dan membiarkan itu pergi ke Yangtai News. Promosi informasi supermarket terbesar. 20 supermarket, pusat perbelanjaan siap pakai dapat diubah, jika tidak Anda perlu membangun sendiri, waktu akan lebih penting. Feng Yu mengatakan pendapatnya. 20 pembukaan simultan akan terlalu besar, Li Zezhen bertanya dengan cemberut. Fu Guangzheng berkata sambil tersenyum. Dia suka menjadi lebih besar. Setiap kali dia mengatakan ini disebut tata letak industri. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Anda belum pernah ke daratan. Daratan berkembang sangat pesat. Ibu kota provinsi memiliki populasi yang sangat besar. Jika Anda memiliki cukup dana, Anda dapat membuka lebih dari 30 pada saat yang sama. Feng Yu menatap Fu Guangzheng, orang kepercayaan Li Zemin menatap Fu Guangzheng dalam diam. Dia sangat akrab dengan daratan. Jika dia belum pernah ke daratan, dia harus didiskriminasi. Bab 540 Kerja sama multipartai. Melihat bahwa Li Zezhen memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya, Feng Yu berkata sambil tersenyum. Puncak situs ini didasarkan pada bakat profesional dari 2 keluarga. Tetapi setelah pemilihan, saya dapat membantu untuk memeriksa dan menemukan seseorang untuk cari. Apakah akan ada perubahan dalam perencanaan? Jangan biarkan kami membangun supermarket ketika itu adalah area yang ramai, dan setelah 1 tahun itu akan dihancurkan sepenuhnya. Ini bukan masalah.
Saya akrab dengan negosiasi bisnis lokal. Saya pribadi pergi untuk memastikan bahwa biaya kami diminimalkan. Fu Guang berkata dengan tamparan di dada. Ini pasti, tetapi Anda harus membiarkan saya berbicara, kecepatan itu dijamin. Feng Yu mengangkat bahu. Untuk kemampuan negosiasi Feng Yu, Fu Guang sangat khawatir. Feng Yu selalu dalam masalah. Setiap kali dia berbicara, dia mengejar kecepatan dan tidak peduli menghabiskan lebih banyak. Meskipun kecepatan itu penting, uang juga penting. Ya, setiap kali Anda berinvestasi, Anda masih bisa menghasilkan uang, tetapi mengapa Anda bisa menyimpannya? Dengan begitu banyak supermarket, keluarga menghabiskan jutaan lebih, dan ketika ditambahkan bersama-sama, mungkin lebih dari 100 juta. Li Zezhen menyela. Negosiasi masih tim. Sama seperti Anda memimpin tim. Semua orang telah membayarnya, dan tidak bisa membiarkan Fu Guangzheng memutuskannya sendiri. Supermarket ini, menurut dua orang, skalanya begitu besar, dana yang terlibat harus lebih banyak, dia terjamin, rumahnya belum tentu terjamin. Hahaha, itu pasti Anda pikir dia benar-benar membiarkan saya memutuskan sepanjang waktu. Semua perusahaan, meskipun hak manajemen pada dasarnya ada di tangan saya, tetapi kekuatan finansial, dia dapat menangkap kematian. Fu Guangzheng Feng Yu tertawa. Feng Yuxi tersenyum. Anda juga dapat memiliki hak penandatanganan keuangan. Ketika Anda menghabiskan uang, saya tidak pernah berhenti. Anda tahu, manajemen perusahaan, saya tidak pernah campur tangan. Itu kamu malas. Fu Guangzheng berkata dengan tajam. Li Zezhen tertegun dan bekerja sama dengan keduanya. Apakah benar-benar baik-baik saja? Bagaimana perasaannya? Kedua orang ini sedikit disetel. Yang tidak mengatakannya, saluran pembelian, makanan dalam negeri dan kebutuhan sehari-hari, diserahkan kepada saya. Tapi kami ingin menarik pelanggan di supermarket. Ada beberapa produk khusus, seperti produk impor. Saluran ini, Anda tidak ada masalah. Tanya Feng Yu. Jika ingin tampil beda dengan supermarket lain, buka saja grade-nya. Seperti supermarket lain, hanya sedikit lebih besar. Saluran pembelian sangat penting. Semakin besar saluran, semakin rendah kategori produk dan semakin rendah harga. Dapat menarik lebih banyak pelanggan. Jika ada beberapa produk di supermarket yang tidak tersedia di supermarket lain atau bahkan di pasar, itu lebih baik lagi. Dapat melakukan orang tanpa saya, orang memiliki saya baik-baik saja, maka sukses. Li Zezhen pertama kali berkata, keluarga kami memiliki makanan dan saluran harian, dan ada beberapa pakaian. Keluarga Sanbo saya juga memiliki ini, serta produk elektronik, alat tulis, perangkat keras, dan produk lainnya, banyak di antaranya adalah produk impor. Fu Guangzheng melirik Li Zezhen. Ekspresinya sedikit bangga. Apakah supermarket Anda sama dengan supermarket Sanbojia? Masih perlu ada makanan segar di supermarket. Jika orang bisa membiasakan diri ke supermarket untuk membeli makanan dan hal-hal lain, mereka dapat meningkatkan arus penumpang supermarket sampai batas tertentu. Li Zezhen mengingatkan, masalah makanan segar, saya akan menyelesaikannya. Mau tak mau saya menemukan dealer perusahaan perdagangan Taihua. Mereka bukan ular lokal, tetapi mereka lebih terbuka di provinsi. Seharusnya tidak ada masalah untuk menemukan beberapa saluran. Terakhir, manajemen. Apakah kelompok supermarket ini harus membentuk dewan direksi? Kalau mau dibentuk, bagaimana bisa ditentukan anggota dewannya? Fu Guangzheng memandang Feng Yu. Lagi pula Anda memiliki keputusan akhir, kami adalah perusahaan saham gabungan. Jika Anda berencana untuk go public di masa depan, maka Anda dapat membentuk dewan sekarang. Feng Yu mengangkat bahu. Li Zezhen memandang Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Feng Laodi, apakah kamu tidak berpikir untuk go public? Setelah membayar kembali, Fu Guang menoleh ke Li Zezhen. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Perusahaannya, beberapa dari mereka benar-benar dapat go public, tetapi dia tidak go public. Belum lagi perusahaan mitra kami. Katakan saja bahwa dia orang Thailand. Perusahaan perdagangan China, setelah listing, jaminan harga saham melambung. Untuk apa daftar itu? Apakah benar untuk mendapatkan lebih banyak uang? Perusahaan saya tidak kekurangan dana. Mengapa Anda ingin mendaftar uang?
Apakah Anda kekurangan uang? Feng Yu bertanya. Bahkan, dia tidak khawatir tentang ini, dia tidak menginginkan transparansi keuangan. Begitu transparansi keuangannya, maka kekayaannya yang tak terlihat akan muncul ke permukaan. Meskipun banyak orang sekarang tahu bahwa Feng Yu adalah orang kaya, tetapi berapa banyak uang yang dimiliki Feng Yu, tidak ada yang menghitung. Fu Guang tidak jelas. Situasi kebencian orang-orang China sangat serius. Ini adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang telah menjadi orang terkaya di China. Setelah menunggu beberapa tahun, setelah menyumbangkan gedung Taihua di seluruh negeri, Feng Yu memilih untuk go public dan juga menghindari krisis keuangan global tahun 1997. Biarkan dia tidak peduli dengan harga saham perusahaannya, tetapi dapat berkonsentrasi pada operasi modal dan menghasilkan banyak uang pada saat itu. Biarkan spekulan keuangan asing itu muntah darah. Atau kami membentuk dewan direksi, kami bertiga, ditambah orang-orang yang membayar paman dan saya, dan kami membentuk dewan direksi. Kursi ketua. Li Zezhen memandang Feng Yu. Karena Feng Yu ingin mendapatkan dana paling banyak dan melihat bahwa Guangzheng mendukung sikap ini terhadap Feng Yu, saya khawatir posisi ketua ini akan menjadi Feng Yu. Ketua. Saya tidak tertarik. Siapapun yang ingin menjadi orang baik, tetapi saya ingin menjadi pengawas. Seberapa baik pengawas eksekutif dapat mengawasi keuangan dan dapat mengawasi aturan dan peraturan perusahaan lainnya di bawah rapat pemegang saham dan di atas dewan direksi. Meskipun kekuasaan tampaknya tidak menjadi ketua dewan, dapat diusulkan ke rapat pemegang saham untuk menghapus ketua dan direksi. Fu Guangzheng, saya tahu bahwa ini adalah ungkapan Feng Yu masih ingin menjadi bendahara. Li Zezhen sangat bingung. Feng Yu ini ingin menghabiskan uang paling banyak tetapi dia tidak ingin menjadi ketua dewan. Dia hanya seorang supervisor eksekutif. Pengawas memiliki kentut. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengawasi keuangan? Berapa banyak aturan dan peraturan yang dimiliki perusahaan? Selain masalah keuangan, kapan ketua dewan akan dilaporkan ke rapat pemegang saham oleh sistem perusahaan? Namun, dia memikirkan pernyataan Fu Guangzheng bahwa Feng Yu suka mengawasi keuangan, dan yang lain tidak mau melakukannya. Orang ini benar-benar aneh. Dia sangat besar. Dia belum pernah melihat orang yang tidak menyukai kekuasaan. Dia tidak khawatir, apakah itu overhead di perusahaan. Ketua dewan dapat membuat keputusan tentang keputusan bisnis perusahaan. Mungkin ada kecenderungan tertentu. Ini semua bisa mendapatkan beberapa manfaat tersembunyi. Feng Yu tidak mau. Li Zezhen memandang Fu Guangzheng, dan kali ini Fu Guangzheng berkata tanpa ragu. Saya ingin menjadi ketua dewan. Tanpa menunggu apa yang dikatakan Li Zezhen, Feng Yu mengangguk. Baris itu, aku mendukungmu. Li Zezhen. Feng Yu dan Fu Jia bersatu. Dia masih berjuang untuk kentut. Fu Rongbing jelas mendukung keponakannya sendiri. Ketua ini hanya bisa membayarnya, tetapi seimbangkan, manajer umum ini, haruskah saya? Bersambung,